Dua kata kerja ini penting sekali untuk kita miliki dalam hidup ini. Carilah. Saudara, kata ini indah. Semua manusia di dunia, dari dia lahir sampai kita mati, manusia tidak berhenti dari mencari. Betul? Setiap hari begitu kita melek mata kita cari. Pasti ada yang kita cari. Hari-hari ini di Nabire orang keliling cari air karena banyak rumah pompanya mati karena listriknya padam, nggak punya air. Kemarin malam saya bicara kepada salah satu anak saya, bayangkan kalau kita nggak punya air, kalau kita hidup tanpa air, celaka sekali. Nah, bicara air kita akan tahu lagi. Yesus Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang pernah berkata, akulah mata air kehidupan itu. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita mau menemukan konsep-konsep sederhana dalam hidup ini, kita akan melihat bahwa ternyata menyampaikan kasih Tuhan kepada manusia itu tidak sulit. Bicara tentang air, tidak ada Tuhan manapun di dunia yang pernah berbicara tentang air begitu rupa kecuali Yesus Tuhan kita. Ngomong tentang air, orang akan tertarik kepada Yesus. Kembali pada kata carilah. Apa yang menyebabkan kita sulit bergaul dengan Tuhan kita? Apa yang menyebabkan kita sulit berjalan dengan Tuhan kita? Sebab kita mencari yang salah. Coba renungkan, dalam persahabatan ada prinsip yang sangat sederhana. Kapan dua orang bersahabat itu ribut? Jawabannya ketika masing-masing tidak bisa mengerti apa yang dicari oleh temannya. Coba renungkan, ya atau tidak? Kalau dalam persahabatan kita bisa ngerti apa yang dicari oleh teman kita, maka persahabatan itu jadi indah sekali. Oh, ini yang temanku butuhkan. Nah, begitu pula kita. Kalau kita nggak pernah ngerti apa yang dipikirkan oleh teman kita, maka persahabatan akan jadi bentrokan terus-menerus. Karena beda dalam cara berpikir. Maka itu dua hal ini penting dalam perjalanan hidup iman kita dengan Tuhan kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Tuhan. Saudara, kita hidup dalam dua dimensi. Sejak kita percaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita hidup dalam dua dimensi. Satu, jelas dimensi bumi, karena kita masih hidup di bumi. Tapi yang kedua, kita hidup dalam dimensi roh, dimensi surgawi, karena kita hidup dengan Tuhan. Oke? Beri tanda dulu Kolose 3, kalau sempat kita balik lagi ke situ. Kita akan lihat 2 Korintus pasal 4. Inilah ayat yang menunjukkan bahwa kita ini setelah lahir baru, percaya Tuhan Yesus, kita ada di dalam dua dimensi. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Roh Kudus tolong kami supaya semua kami mengerti betul hati Tuhan tentang hal ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Pelan-pelan kita lihat. Kalau kita baca firman ini, sebab itu kami tidak tawar hati. Sebetulnya Paulus sedang tawar hati atau tidak? Ayo. Iya, sedang tawar hati. Karena ada begitu banyak masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Saya ulangi, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun mananya manusia lahiriah kami semakin merosot. Nah, inilah dimensi bumi, yaitu manusia jasmani, manusia lahiriah. Maka itu saudara jangan marah kalau saya ngomong ini. Kalau saudara ketemu ada orang yang punya satu saja ketakutan, yaitu takut menjadi tua, saya pesan jangan pernah bergaul dengan orang itu. Ini pasti makhluk halus. Nah, betul enggak? Bagaimana ada orang hidup takut menjadi tua? Maka itu yang sudah tua jangan pengen muda. Artinya begini, kalau sudah tua kelihatan cantik itu makin menakutkan. Jangan-jangan kuntilanak itu. Maaf, jangan marah saya ngomong. Betul, kalau sudah tua ya terima, nggak bisa diapa-apakan. Katakan amin. Berbahagialah kalau kita tahu betul
betul bahwa manusia jasmani kita harus makin merosot. Maka itu nggak usah operasi tarik kulit, sedot lemak. Sudahlah, nggak usah minum obat, nggak usah, sudah. Itulah fakta dalam kehidupan kita. Yang penting kita jaga kesehatan kita baik-baik. Amin. Satu kali saya pernah baca, ini terusan Mark Twain. Kalau saya pernah dengar, ada seorang penulis hebat di Amerika pada 2 abad yang namanya Mark Twain. Dia nulis begini, kalau ada kerut di wajahmu, khususnya di bagian pipi, Mark Twain berkata, itu tandanya dulu waktu kamu masih muda suka senyum. Nggak ada yang hamil. Maka itu kalau sudah tua mukanya halus itu pasti dari dulu nggak pernah senyum, kaku sekali. Maka itu saat nggak ada tanda kerutannya. Oke, jadi secara fisik kita tidak akan tambah muda. Kalau ada orang tambah muda itu menakutkan sekali, saudara. Setuju? Nah, jadi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot karena banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, nggak apa-apa, kami tidak tawar hati. Namun manusia mana? Baca manusia mana? Nah, inilah dimensi roh, dimensi surgawi. Manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Saudara, nggak apa-apa. Manusia lahir, manusia jasmani kita merosot, tidak apa-apa. Dan itu seharusnya, karena kita manusia normal. Tapi manusia roh, manusia batin yang di dalam ini terus diperbarui dari hari ke hari. Wah, hebat sekali. Manusia terdiri dari 3 dimensi. Tulis catatan 1 Tesalonika 5:23. Dan sekali 1 Tesalonika 5:23. Itu 3 dimensi, roh, apalagi jiwa, terus tubuh. Nah, dari 3 bagian ini, kalau saya peragakan pakai jari saya, maka bentuknya begini. Lihat, yang 2 akan bersatu, yang 1 berdiri sendiri. Kelihatan semua? Nah, yang 2 ini apa dengan apa? Jiwa dengan tubuh. Roh selalu berdiri sendiri. Ingat ini, roh selalu berdiri sendiri. Roh tidak pernah urusan apa-apa dengan nasi, daging, bayar utang, sewa rumah, atau apa saja. Roh nggak pernah punya urusan. Catat itu baik-baik. Maka itu kalau fisik kita kena malaria, roh kita nggak pernah kena malaria. Katakan amin. Ya. Kalau fisik kita ngalami tekanan, jiwa kita ngalami tekanan, begitu banyak masalah dalam hidup, pisahkan, roh kita tidak pernah kena sama sekali. Maka itu saudara yang sulit senyum, bertobatlah. Kemarin pagi saya dapat SMS pagi, jadi di Surabaya masih jam 3:30 kira-kira, sini 5:30. Dia bilang, saya ingin mati. Nah, saya itu kenal orang ini. Dia itu pemain piano bagus kan, lulusan Australia. Ada berapa hotel sering kontrak dia. Tapi dia itu putus asa dalam hidupnya. Saya itu pengen mati. Langsung saya telepon, nggak diangkat. Terus dia balas, saya malu terima teleponmu. Nah, dalam hati malu, SMS lagi. Pokoknya terima telepon. Nah, terus bilang gini, oke, kamu pengen mati, saya siap. Gimana caramu mati? Tak ajarin ya. Saya akan panggilkan orang Madura sebangkalan untuk ngikat kamu. Nah, saya ajari kamu mati dengan tertawa. Kamu diikat, kamu diitik-itik oleh orang Madura sebangkalan, pasti mati kamu. Lega kalau kamu mati sambil tertawa. Dia tertawa waktu saya ngomong seperti ini. Karena saya tahu orang ini gelian, soalnya gak tahan geli betul. Akhirnya saya bisa jadi aku ya. Ngapain kamu pengen mati? Kamu tahu nggak, mati itu mahal sekarang. Tanya, ngurus surat mati sudah berapa ratus ribu. Terus beli pakaianmu berapa, sepatumu buat mati. Terus peti matinya tanya, masa kamu dibungkus kardus? Saya bilang begitu. Ayo mikir kamu baik-baik. Nanya, kuburan paling murah pun berapa? Goblok kamu kok mau mati sekarang? Jadi kalau saudara bilang ada orang bunuh diri, tantang sekali. Mau bunuh diri cara apa? Saya siapin, bilang gitu. Mau bunuh diri kok ngomong-ngomong. Oke, nah, jadi lihat ini saudara. Roh kita tidak pernah terpengaruh oleh apapun juga. Tubuh dan jiwa kita menghadapi macam-macam masalah
dalam hidup ini, tubuh dan jiwa kita menghadapi. Tapi roh kita tidak. Maka itu carilah dan pikirkanlah. Dua kata kerja ini penting sekali untuk kita miliki dalam hidup ini. Carilah. Saudara, kata ini indah. Semua manusia di dunia, dari dia lahir sampai kita mati, manusia tidak berhenti dari mencari. Betul? Setiap hari begitu kita melek mata kita cari. Pasti ada yang kita cari. Hari-hari ini di Nabire orang keliling cari air karena banyak rumah pompanya mati karena listriknya padam, nggak punya air. Kemarin malam saya bicara kepada salah satu anak saya, bayangkan kalau kita nggak punya air, kalau kita hidup tanpa air, celaka sekali. Nah, bicara air kita akan tahu lagi. Yesus Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang pernah berkata, akulah mata air.